Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida, NIM B118432. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas E dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Fauzi Syam, SH.MH. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum kehutanan dengan pengaturannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Pengertian kehutanan menurut para ahli. Yang pertama, Idris Sarong Almar. Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma tidak tertulis dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. 2. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan. Hukum kehutanan adalah kumpulan himpunan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan hutan dan pengurusnya. 3. Salim HS. Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu perseorangan dengan hutan dan kehutanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 unsur yang tercantum, yaitu 1. Adanya kajian hukum, 2. Objek yang dikajinya, 3. Filosofinya. Hukum kehutanan dibedakan atas 2, yaitu 1. Hukum kehutanan tertulis adalah keseluruhan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. 2. Hukum kehutanan tidak tertulis atau hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat, jadi sifatnya lokal. Ada 2 objek yang diatur dalam hukum kehutanan, yaitu meliputi hubungan antara 1. Negara dengan hutan dan kehutanan, 2. Negara dengan subjek hukum. Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penggunaan hutan sesuai fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Hubungan antara negara dengan subjek hukum artinya bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan izin kepada subjek hukum untuk memanfaatkan kawasan hutan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus atau lex specialis karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar berfungsi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ada 6 asas yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Kehutanan, yaitu yang pertama, asas manfaat dan lestari, 2 asas kerakyatan, 3 asas keadilan, 4 asas kebersamaan, 5 asas keterbukaan, dan 6 asas keterpaduan. Asas manfaat dan lestari adalah bahwa setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama, sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN, BUMD, BUMS Indonesia. Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan harus mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memerlukan kepentingan nasional, sektor lain, masyarakat setempat. Pemanfaatan kawasan hutan. 1. Pemanfaatan hutan lindung. Pemanfaatan ini meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Untuk memanfaatkan dan menggunakannya harus mendapat izin dari yang berwenang. 2. Pemanfaatan hutan produksi.
adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang berada pada hutan produksi. Ada 4 hal yang dapat dimanfaatkan pada hutan produksi, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk dapat memanfaatkannya, supaya nilai tambahnya cukup tinggi, maka pemohon harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 3. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. 4. Pemanfaatan hutan hak adalah hutan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemegang atas hak tanah. Hak atas tanah itu meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. 5. Pemanfaatan hutan adat diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Kehutanan, meliputi subjeknya dan jenis kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan. 6. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan ditentukan dalam pasal 38 Undang-Undang Kehutanan. Ada 3 hal yang diatur, yaitu untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri, dan larangan penggunaan kawasan hutan lindung. 7. Hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan telah ditentukan dalam pasal 32 Undang-Undang Kehutanan. Kewajiban ini meliputi menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Demikianlah atas penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.